tujuan daripada Isra' Mi'raj. Nah, ini untuk kesimpulan menteng. Yang pertama, tujuan yang pertama daripada Isra' dan Mi'raj, tak beda Isra' dan Mi'raj. Isra' perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang miutajak dengan kenderaan unta abi watel hai peluhuro lebih kurang, tapi Rasulullah ini berjalan dalam waktu hanya beberapa jam. Hanya beberapa jam karena nerumpak wit Madinah dia. Yang mereka pegah cerita yang nanti wate panyantan. Karena kejadian Isra' Mi'rajnya menurut sebuah riwayat situn sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tujuan yang pertama untuk melihat, menyaksikan dan membuktikan apa yang telah beliau terima informasi dari malaikat Jibril selama 12 tahun. 12 tahun dari semenjak Nabi Sah diangkat menjadi Rasul. Karena 12 tahun le Rasulullah diangkat ke Rasul, 12 tahun Nabi tinggal di Makkah. Baru hijrah ke Madinah. Berarti 12 tahun, karena tahun juga dalam hijrah, kejadian Isra' Mi'raj. 12 tahun Rasulullah mendengar informasi dari malaikat Jibril. Jadi tujuan Nabi Isra' untuk nekalan langsung dengan mata ulek apa yang akan dengar selamanya. Katanya biasa ada dengar Makkah, ada dengar Madinah nah. Pas kana rezeki nak kesempatan tajak tayar umrah. Untuk tanya kalau langsung dia baca dengar-dengar tok. Yang tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, selama 12 tahun Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, namun belum pernah melihat rupa malaikat Jibril yang asli, yang sebenarnya. Baru malaikat Jibril menampakkan rupa yang asli ketika pada malam Mi'raj. Sehingga waktu saat dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril hanjit le lewati nyandum raya tubuh malaikat Jibril dengan dunia lebih raya tubuh malaikat Jibril, tapi hanjit le lewati tutung. Yang nan hikmat ke perahli ulama pakon ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah gedampingi oleh Jibril. Tapi ketika geik bak sabuh tempat manyang di mana inan geterimeng sembahyang, malaikat Jibril hanjik ke pengenli. Yang hikmat. Nanda pun hikmat ji untuk guna sampaikan oleh Allah kepada tanya, pintu antara hamba dengan Allah hanya satu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana pintu lain. Sabuh wasilah, sabuh perantara, sabuh sebagai pintu antara tanya hamba dengan Allah, iaitu Nabi Muhammad. Hana pintu lain. Man miamenan pakon han dari Makkah ke langsung Nabi ni jak sira, kupu payah pengan, kupu benar burak. Nyan hikmat jih burak umpama syariat. Burak umpama syariat. Adapun Jibril umpama tarikat, guru. Jadi kitanya dalam beragama butuh kepada bimbingan guru. Mungkin tanya truk kepada Allah tanpa ada bimbingan guru, tanpa ada syariat. Tekedi Allah gena pujak Nabi kitanya lam si detik langsung truk Sidratul Muntaha, sah-sah saja, sanggup ke nana sanggup. Cuman dia pegat perjalanan Nabi dengan burak untuk mengisyarah tanya butuh kepada syariat. Didampingi Nabi Pak Jibril sebagai isyarah tanya butuh kepada mursyid, butuh kepada guru yang mengirsyad dan membimbing tanya. Namun saat Nabi naik Sidratul Muntaha, malaikat Jibril hana lini pengon. Nabi sidro yang tu menunjukkan hubungan tanya dengan Allah hana wasilah lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan yang ketiga daripada Isra' Mi'raj adalah selama 12 tahun Nabi bersama Jibril, selalu ketemu Jibril saat waktu sampaikan wahyu, hanya menerima cerita-cerita tentang Nabi-Nabi awal. Nabi-Nabi awal yang berbeza alam dengan alam Rasul watenya, Nabi hanya dengar cerita dari Jibril, daripada Jibril, hanya pernah bertemu langsung. Baru pada malam Isra' Mi'raj
Rasulullah bertemu dengan para rasul-rasul sebelum beliau. Walau para rasulnya ke dalam alam arwah. Sehingga waktu saat sembahyang di Baitul Maqdis, Nabi kitanya yang dang imum, Nabi-Nabi awal yang ikut. Ini menunjukkan berarti Nabi kitanya adalah pemimpin segala Nabi-Nabi sebelumnya. Kemudian tujuan yang keempat untuk menerima sembahyang 5 waktu. Bahkan sembahyangnya khusus kedih penerimaan beda dengan ibadat lain. Karena sembahyang adalah ibadat paling utama. Sembahyang adalah imaduddin, tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamat din, wa man hadamaha faqad hadamat din. Sembahyang adalah imaduddin, penyangga tiang agama. Bangunan yang hana penyangga, hana tiang, hana keng bangunan, mudah roboh. Maka ditanya baik sagai-sagai tak sia-siakan sembahyang. Malah sembahyang diperah dalam kitab bisa menjadi, kalau kitab dalam hadis, bisa menjadi penyucian kitanya daripada kotoran dosa. Usahakan dalam ibadat sembahyang berkhusyuk. Karena sembahyangnya Nabi diterima langsung daripada Allah. Beda dengan ibadat-ibadat yang lain. Maka saat mengerjakan sembahyang, usahakan dalam kondisi berkhusyuk. Cara berkhusyuk dalam sembahyang, geyu bayang. Nanti bayang. Nah, lu merumpuk dalam kitab, geyu bayang, getanya seakan-akan tadeng bak sabar tempat, reunun tuhna syurga, rewi na neraka. Sirat, jembatan yang lebih halus daripada na iup tapak. Yang geyu bayang. Tabayang Kaabah na bak pandangan mata tanyo, ikut tanyo. Tabayang sirat na iup tapak kaki tanyo. Tabayang syurga belah reunun, tabayang neraka belah rewi, tabayang malaikat malik maut tengah ge pelit tanyo orang ikut. Nyamban cara supaya manga itim hadir ati khusyuk saat sembahyang. Ya haitim khusyuk kiban cara usahakan leboh tempat berkhusyuk. Tah leboh tempatnya. Pertama saat membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu wajhiya, aku hadap zatku. Aku hadap wajahku, aku hadap zatku. Lilladzi, bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang saat mulut mengucapkan wajjahtu wajhiya yang ada dalam doa iftitah, usahakan hati berkhusyuk. Mughazali pegah. Mio haitim khusyuk dari awal takbir sampai salim, usahakan leboh tempat berkhusyuk. Pemripatan. Terleboh tempatnya pertama waktu baca wajhatu wajhiya. Yang kedua waktu ni baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti mio sembahyang per rakaat, per ke? Sebab dalam setiap Fatihah. Berartian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau na'budu kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami mohon pertolongan. Baik tengah ada pegahnya ni ke Allah, hati tengah lain. Akan engkau kami sembah, hati tengah tengok kayak Honda punya nak muji aku puana. Akan engkau kamu laki tolong tengah tengok latih bunuh nak laki mendampai mengenai debi Tuhan buat itu hati yang bi. Jadi babah tanya, iya akan nasta'in. Bakron kamu laki tolong, hati tengah tengok lain. Usahakan saat baca iya akan na'budu wa iya akan nasta'in berkhusyuk hati. Alam dipatun pada saat Nabi salim ke Rasul. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Yang pada saat Nabi salim ke Rasul ba'du tasyahud akhir, yang inan tahu usahakan berkhusyuk hati. Jadi leboh tempat ke perah le Mughazali menyatanya haitim khusyuk manzalur sembayang, usahakan berkhusyuk bak tempat-tempat tersebut. Karena sembahyangnya adalah ibadat paling utama, sehingga hana pri sembahyang kecuali dengan gadah kesadaran. Selama hana gadah kesadaran, ibadat sembahyangnya tetap wajib dan di hana pri. Beda dengan ibadat-ibadat lain, puasa ada katanya hana gadah kesadaran gara-gara safar menggugurkan kewajiban, gara-gara sakit menggugurkan kewajiban, tapi ibadat sembahyang selama mentengna kesadaran hana menggugurkan sembahyang. Kemudian tujuan Isra Mi'raj yang kelima yaitu untuk menguji keimanan umat Islam. Karena ketika menceritakan sesuatu yang aneh yang di luar nalar ulai katanya, ini adalah ujian.
Pertama lagi tanya budak tepu, ajaran agamanya kan memandum cocok dengan pikiran. Ketika agama tak ukur dengan akal, nyona hal-hal yang hai patih akal. Bahkan menyajamun hana tak terjadi persoalan masalah agama. Karena yang tulis kitab-kitab sejarah jamun rata-rata ulama orang Islam. Tetapi orangnya yang perlu hati-hati. Letak ajaran agama dan sejarah agama ditulis oleh orang non-Muslim. Orang Barat yang kan orang Islam, orang Barat yang kadang-kadang kaum orientalis, orang yang ingin Islamnya berancur, orang yang juga itulis karangan-karangan sejarah tentang Islam. Dan beryakin namanya yang tulis sejarah Islamnya kan orang Islam, jangan harap mereka akan memuliakan Islam. Pasti yang mereka tulis hal-hal yang dapat membuat Islam jatuh. Al-Quran Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah untuk menguji keimanan umat Islam. Dengan adanya Isra Mi'raj, apakah keimanan kepada Rasulullah bisa berubah? Mungkinlah sebahagian penduduk Arab bertanya, sebahagian kabar iman ke Rasul. Gara-gara Rasul ke pegahara ke bala gua Isra Mi'raj dalam hitungan waktu yang cuma seperlai malam lebih kurang, yang ujian keimanan kurang. Puai patih, puga pekan, malah nak dengar sejarah sebahagian anak buah Abu Lahab yang kan iubut gaki Nabi. Dan iubut gaki di belatir kan Nabi rubah kerana hana metun ni. Jadi kan dibekabeh, pusik pegah Isra Mi'raj. Tebak Hakim 12 rubah kau. Jadi Ini adalah ujian keimanan daripada Allah. Allah perlu nak uji katanya untuk nekalan ketulusan. Sebahagian orang hana mumpum ganggap meno katanya bang kata iman hana ujian li. Hana ada tak ujian. Malah makin kuat iman makin tiga ujian. So nak ragu keimanan Nabi, keimanan Rasul. Hana ragu kah? Paling kuat keimanan hamba Allah adalah keimanan para Rasul dan para Nabi. Dalam sejarah membuktikan makhluk Allah yang paling tiga ujian dan bala para Rasul. Dan dalam hadis disebutkan bahawa asyaddu balaan, paling berat bala hamba-hamba Allah itu para Nabi dan para Rasul. Imam Qurtubi ni pegah dalam kitab tafsir beliau, tujuan Allah uji orang yang taat dan beriman untuk supaya mangat liyata bayana bainas sadiq wal kazib. Alasan. Bahkan orang berimannya makin kuat iman, makin kuat ujian dari Allah. Untuk mangat jelas teh sadiq, orang yang jujur, tulus, wal kazib, teh yang pura-pura. Jadi baik dah fikir tanya ada kala beriman, hana bala, hana ujian le, tetap ujian. Kita nak buat sih. Tak apa kena ujian lebih kah? Mereka kaji kitab ke pugu uji lah. Kena kalian puji lebih pun. Mereka kadang-kadang je kebetulan ada beberapa saingan mengkaji. Ada beberapa saingan lain kahan je. Ada beberapa babnya je. Ada beberapa lain kahan je. Jadi pelai ke uji. Dan makin kuat keimanan orang, makin tiga ujian daripada Allah. Kemudian ke uji lam dengan peristiwa Isra Mi'raj. Apakah katanya ragu-ragu? Apakah katanya hana percaya? Malah hana percaya je ke murtad. Sebab dalil Isra Al-Quran, subhanallazi asra. Orang yang hana percaya Isra yang bisa menjadi murtad sebab nak dalil qat'i tentang masalah Isra. Maka ujian daripada Allah kepada orang yang beriman adalah untuk melihat apakah ragu-ragu kepada peristiwa tersebut atau hana percaya ataupun sama sekali hana yakini, hana imani. Maka sahabat Nabi yang paling cepat percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi iaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian pertanyaan mungkin, bahkan menyo Allah Ta'ala beik derajat dan kemuliaan orang beriman, bahkan dalam dunianya lebih le orang yang hana beriman. Yang mungkin pertanyaan yang sering
ketemayang oleh masyarakat. Cara jawab sebagaimana disebut oleh para fuqaha Naisabur bahawa telah tabah hikmat Allah hana nepela orang mukmin dalam dunia lebih le orang kafir malah. Umat Islam di dunia orangnya mana sekitar 1 miliar lebih. Sedangkan penduduk dunia 6 miliar. Berarti kan sekitar 4 miliar lebih tu orang yang kan Islam. Anda jawaban? Jawaban pakal le kafir dengan orang beriman. Pertama, Allah gena pemulia orang beriman. Al-Quran walillahi al-izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah izzah kemuliaan, milik Rasul dan milik orang beriman. Sesuatu yang mulia hanjit le, menyala dan mulia le. Kira-kira masa orang gemeh jelame kera na batai. Ini tu. Kupu nampak kok jai, jenak keun dah anak me jelame ro nampak pina dak tu lebu pilih je. Nya barang le na mulia. Barang baru mulia berharga ketika orang miman menyolu dalam dunianya memandum miman ana mulia le. Maka Allah gepele orang kafir, gepedi orang miman supaya sangat mulia. Yang pertama. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan Allah tidak butuh kepada taat hamba. Ya Allah butuh ke taat hamba dan bisa rusak kerajaan Allah gara-gara hana orang beriman, hana orang taat. Sungguh gepele orang taat. Nya bukti ji. Musira orang hanai sembahyang, musira orang hanai tem ibadat, hana taat ke Allah, kekuasaan Allah hana goyang. Allah ingin menunjukkan bahawa Allah tidak berhajat kepada taat dia. Allah ingin menunjukkan Allah tidak berhajat kepada keimanan dia. Yang hikmat pakan dalam dunianya lebih le orang kafir ketimbang orang beriman. Kamu ya. Kemudian yang keenam, tujuan daripada Isra Mi'raj adalah di Sidratul Muntaha Rasulullah menerima ayat akhir surat Al-Baqarah secara langsung. Itu amanah Rasul. Kemudian yang ketujuh, di Sidratul Muntaha beliau ditunjukkan rahasia-rahasia Al-Quran yang selamanya hanya nedengar dari perantara Jibril, tapi uronyan Rasulullah nekala langsung dengan mata ulai. Jadi keyakinan Rasulullah menyebabkan hakul yakin, tapi uro Isra Mi'raj berubah menjadi ainul yakin. Yang keyakinan Rasulullah. Ya keimanan dia mungkin en hakul yakin, tapi Rasulullah kan en hakul yakin, tapi terus kepada tingkatan ainul yakin. Ini kira-kira gambaran dalam tausiah singkat tentang persoalan Isra Mi'raj.